Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masalah suksesi tentang penggantian pimpinan sampai kepada penggantian seorang presiden, perdana menteri, raja. Selalu ada pernak-pernik yang muncul ke permukaan, pihak-pihak yang berusaha untuk mencari simpati atau mencari dukungan supaya keinginan dan hasrat untuk menggantikan atau menjadi pemimpin itu tercapai. Demikian juga halnya yang terjadi pada masa Daud. Ketika Daud sudah usur usianya, sudah tidak berdaya, tidak memungkinkan dia melanjutkan tampuk kepemimpinannya, maka anak-anaknya yang punya ambisi berusaha menggalang massa, berusaha untuk mengatur strategi bagaimana supaya posisi sebagai raja kelak jatuh ke tangan dia. Dan trik-intrik itu dilakukannya juga untuk menyingkirkan pesaing-pesaing yang lainnya supaya pesaing-pesaing itu pada saatnya tidak ada peluang, dan peluang itu akan tertuju kepada dirinya. Nah, persaingan itu sampai persaingan yang tidak sehat, padahal di antara orang yang berebut atau yang menginginkan kekuasaan Raja Daud adalah anak-anak Daud sendiri. Nah, pada waktu itu terjadi friksi di antara anak-anak Daud, bela membela, pihak memihak, sehingga terjadi tidak harmonisan hubungan di antara anak-anak Daud. Dan ketika hal itu terjadi, maka seorang nabi Nathan mengingatkan Daud untuk apa yang pernah dijanjikannya, supaya siapa yang dijanjikannya kelak akan meneruskan dan melanjutkan sebagai pimpinan atau sebagai raja, dialah yang memang akan dikukuhkan oleh Daud sebagai raja. Dan Daud ingat akan hal itu, maka segera ia memanggil Salomo, karena melalui ibunya dia memang menjanjikan bahwa keturunan dari ibunya itu, yaitu Ibu Salomo lah yang akan melanjutkan pimpinan sebagai raja menggantikan Daud. Nah, ketika ia sudah diarak dan diperkenalkan bahwa Salomo lah yang akan menggantikannya sebagai raja, lalu Daud berkesempatan khusus atau mengambil kesempatan khusus untuk memberikan pembekalan kepada Salomo, anaknya yang akan menggantikan posisinya sebagai seorang raja, atau yang telah ditetapkannya untuk menggantikan dia sebagai seorang raja. Apakah nasihat Daud kepada Salomo? Kita dapat melihat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat 2 dan yang keempat khususnya. Ini saya ambil intinya nasihat Daud. Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Ini kesadaran Daud akan usianya yang sudah tidak akan lama lagi. Maka kuatkan dan teguhkanlah hatimu seperti laki-laki. Gentleman, laki-laki, tindakannya penuh tanggung jawab, berwibawa, dan punya otoritas. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Wah, ini luar biasa. Jadi yang utama, seorang pimpinan menyadari bahwa keberadaannya, kedudukannya sebagai seorang pimpinan, sebagai presiden, sebagai perdana menteri, dan dalam hal ini Salomo sebagai raja, itu adalah kehendak Tuhan. Daud memahami dan menyadari bahwa Tuhan yang punya kedaulatan menetapkan seseorang untuk menjadi raja, dan juga Tuhanlah yang mempunyai kedaulatan untuk melengsarkan seseorang dari posisi atau kedudukannya sebagai seorang raja. Karena itu Daud memberikan nasihat kepada Salomo supaya Salomo selalu melakukan kewajibannya dengan penuh setia kepada Tuhan, supaya Salomo tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan dari semua ketetapan, peraturan, ketentuan, perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, dan khususnya melalui Musa. Nah, ini sungguh-sungguh luar biasa. Apa maksud dan tujuannya? Di sini dikatakan supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau tuju. Nah, ini sungguh-sungguh menjadi dasar kalau Salomo ingin meraih sukses masa depan dalam menjalankan roda kepemimpinannya sebagai seorang raja. Persyaratan utama yang harus dilakukan oleh Salomo adalah melakukan seluruh kewajibannya kepada Tuhan dengan penuh kesetiaan. Ya, saya kira ini juga berlaku untuk para calon pemimpin sekarang atau pemimpin sekarang di negeri kita.
Biarlah mereka semua kita doakan, kita dukung agar mereka melakukan seluruh kewajiban mereka dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan, sehingga mereka melakukan tugas-tugasnya dengan hidup takut akan Tuhan. Pastilah segala keputusan yang diambilnya, jalan yang ditempuhnya tidak akan menyimpang ke kanan dan ke kiri dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan, dan itu adalah pangkal berkat bagi seisi negerinya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya.